Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Tarida Teresia dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B 2018 Universitas Negeri Jakarta. Kali ini, saya akan melaksanakan micro teaching. Micro teaching yang saya akan bawakan yaitu materi otomatisasi tata kelola kepegawaian kelas 12 dengan bab pemberhentian kepegawaian. Berikut video micro teaching dari saya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kabar Baik, baik, Bu. Bu. Apa kalian sehat-sehat? Alhamdulillah baik, Sehat, Bu. Ibu. Sehat, Bu. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu sudah memberikan link absen di grup WhatsApp. Kalian bisa mengisi link absen tersebut dimulai dari sekarang ya. Oke, sebelum masuk pengertian pemberhentian pegawai, apa yang dimaksud dengan pemberhentian? Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang pegawai dengan suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya, pengertian pemberhentian pegawai menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan pegawai adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pegawai dan pengusaha. Dan menurut Siagian 2009 menyebutkan bahwa pemutusan hubungan pegawai ialah apabila ikatan formal antara organisasi perusahaan selaku pemakai tenaga kerja dan pegawainya terputus. Pada dasarnya, pemutusan hubungan pegawai yang mengambil dua bentuk utama, yaitu diberhentikan dan berhenti. Alasan pemberhentian pegawai diantaranya adalah kinerja pegawai yang tidak memuaskan, berkelakuan pegawai yang buruk, kurangnya kualifikasi dari pegawai, persyaratan pekerjaan yang berubah, dan dalam mengeluarkan seseorang pegawai yang lebih. Dan ingatlah bahwa tereliminasi sesuai kehendak sebagai kebijakan telah dilemahkan oleh pengecualian di berbagai macam perusahaan. Selanjutnya, prosedur pemberhentian pegawai. Prosedur musyawarah pegawai pimpinan perusahaan, yaitu prosedur ini tidak perlu dilakukan semua jika pada tahap tertentu telah dapat diselesaikan dengan baik, tetapi jika tidak terselesaikan, penyelesaian ini hanya melalui keputusan pengadilan negeri. Yang selanjutnya, musyawarah pimpinan serikat pegawai dengan pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir, pemutusan berdasarkan pimpinan perusahaan. Dari ketiga prosedur pemberitaan pegawai, selain itu ada dua hal yang penting yang perlu diperhatikan untuk menghindari tuntutan pemberhentian pegawai. Ada yang bisa menjelaskan dua hal proses pemberhentian pegawai tersebut? Saya, Bu. Oke, Maya.
Yang pertama yaitu dengan memiliki kebijakan pekerjaan yang meliputi prosedur keluhan yang membantu memperlihatkan bahwa pihak perusahaan itu memperlakukan pegawai dengan adil. Perusahaan juga dapat menggunakan bayaran pesangon untuk meminimalisir adanya pertikaian dengan pegawai mengenai pemberhentian. Yang kedua yaitu dengan meninjau dan menyempurnakan semua kebijakan, prosedur, dan dokumen terkait pekerjaan untuk membatasi tantangan. Baik, Maya, terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya, dampak pemberhentian pegawai. Dampak pemberhentian pegawai ini ada dua. Ada yang bisa menjelaskan dampak pemberhentian pegawai? Saya, Bu. Baik, Rini. Jadi dampaknya itu ada dua. Pertama itu bagi perusahaan. Bagi perusahaan itu pertama ada terhentinya produksi sementara, terus kedua harus mencari pengganti pegawai baru, ketiga itu untuk melepas pegawai yang sudah berpengalaman dan setia. Nah, dampak yang kedua itu bagi pegawainya itu sendiri. Pertama itu ada timbulnya situasi yang tidak enak dikarenakan harus menganggur, kedua hilangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai keluarga, dan terakhir itu ada harus bersusah payah mencari pekerjaan baru. Baik, Rini, terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya, penyebab pemberhentian pegawai. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun, disebabkan pegawai yang berupa penurunan pangkat tersebut ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 bulan atau yang paling lama 1 tahun. Yang kedua, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, disebabkan pegawai berupa pembebasan dari jabatan. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai, yaitu pemberhentian berupa tidak memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan undang-undang yang berlaku dan bersangkutan diberikan oleh hak pensiun. Dan yang terakhir, penyebab pemberhentian pegawai tidak dengan hormat terhadap perusahaan tersebut diberikan hak pensiun meskipun memenuhi syarat-syarat masa kerja usia pensiun. Selanjutnya, alasan-alasan pemberhentian pegawai yaitu pensiun. Pensiun adalah pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif lagi. Yang kedua, yaitu kesehatan pegawai dapat menjadi alasan pemberhentian pegawai dikarenakan berdasarkan keinginan perusahaan atau keinginan pegawai itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, pemberitahuan atas permintaan sendiri, yaitu pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan setelah mempertimbangkan dengan menyetujui permohonan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan karena alasan-alasan pribadi atau alasan-alasan tertentu. Dan yang terakhir, pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan disebabkan kurangnya kinerja dari pegawai tersebut, kontrak kerja pegawai telah berakhir, dan yang terakhir, pegawai yang sudah meninggal dunia. Oke, baik. Materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Ada yang bisa memberi kesimpulan terhadap materi yang Ibu sampaikan? Saya, Bu. Oke, baik, Alfidat. Silakan. Jadi kesimpulannya, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan. Nah, ada beberapa untuk
beberapa bentuk pemberhentian yang menyebabkan seseorang berhenti atau putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Nah, diantaranya disebabkan karena pegawai tersebut telah memasuki masa pensiunnya, kemudian pemberhentian atas permintaan sendiri dari pegawainya tersebut untuk mengundurkan diri, berhenti bekerja, dan juga pemberhentian yang langsung dari pihak perusahaan, dan pemberhentian yang bersifat sementara. Oke, baik Alfirda, terima kasih sudah memberikan kesimpulan materi hari ini ya. Untuk hari ini, Ibu memberikan tugas individu melalui Google Classroom ya anak-anak. Jangan lupa batas waktu pengerjaannya. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih untuk waktunya ya anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Itu tadi video micro teaching dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.